Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial HTML5 tingkat dasar by Warta Coding Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang HTML5, di mana kita akan belajar mengenai materi tentang image element pada HTML5. Apa itu image element? Image element adalah sebuah tag pada HTML5 yang digunakan untuk membuat sebuah gambar pada sebuah halaman website. Jadi kalau kita buka halaman website biasanya ada gambar yang seperti ini ya. Nah, gambar ini biasanya digunakan untuk mempercantik website atau menampilkan website agar lebih interaktif lagi, agar lebih nyaman dilihat oleh pengguna. Nah, kita akan coba membuat gambar seperti ini ya pada website yang sudah kita buat menggunakan tag image pada HTML5. Kita nanti akan coba buat sebuah gambar thumbnail di bawah judul ini ya, di bawah judulnya apa itu website nanti kita akan coba tampilkan sebuah gambar thumbnail di sini. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kita persiapkan terlebih dahulu sebuah gambar yang akan kita tampilkan. Nah, kita kembali lagi ke folder yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu di folder belajar HTML5. Kemudian di folder ini kita buat sebuah folder baru dengan nama image. Nah, kemudian di dalam image ini kita letakkan gambar yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini ada 3 gambar dengan ukuran yang berbeda. Ukuran yang pertama adalah ukuran paling besar, di mana ukuran ini adalah 1440 pixel dikali 920 pixel. Nah, kemudian ada ukuran gambar yang sedang, yaitu ukurannya 800 kali 600 pixel. Dan kemudian ada ukuran yang paling kecil adalah ukuran 400 kali 300 pixel. Nah, bagi kalian yang belum memiliki gambar-gambarnya, silakan kalian download gambar apa saja melalui website unsplash.com. Jadi kalian buka situs unsplash.com, di sini sudah tersedia berbagai macam gambar dari berbagai macam kategori dan bisa kalian download dengan bebas atau free sehingga kalian bisa menggunakannya untuk belajar image element pada HTML5 yang kami sajikan pada video tutorial kali ini. Nah, silakan download gambarnya. Silakan kalian download terserah gambar yang mana aja, kemudian kalian edit di aplikasi Photoshop atau di aplikasi image editor lainnya dan buat 3 ukuran yang berbeda seperti ini. Nah, jika sudah, kalian langsung masuk kembali ke Visual Studio Code-nya. Silahkan buka kembali Visual Studio Code-nya dan buka lagi file index.html. Nah, bagi kalian yang belum tahu atau belum ada file index HTML-nya, silakan tonton video Warta Coding Channel yang sebelumnya yang playlist belajar HTML5. Nah, lalu kita kan sekarang akan membuat atau menampilkan gambar di bawahnya judul ini ya. Nah, langkahnya adalah pada tag heading 1 ini kita buat tag baru dengan nama img. Kemudian enter. Nah, kita untuk menampilkan gambar pada sebuah website kita menggunakan tag ini namanya img. Nah, kemudian di sini ada atribut src. Ini artinya source, di mana kita mengetikkan atau mengakses di mana sih gambar itu yang disimpan. Jadi teks src ini kita ketikkan dengan nama lokasi gambar yang ingin kita tampilkan. Di sini kan gambarnya ada di folder belajar HTML5, kemudian image. Nah, kita akan tampilkan gambar yang paling besar terlebih dahulu. Nah, ini kita copy namanya. Nah, kemudian ketikkan di atribut src ini image slash .jpg. Nah, jpg ini adalah ekstensi gambarnya. Karena ekstensi gambarnya di sini adalah jpg, maka saya tuliskan nama file ekstensinya jpg. Nah, kalau kalian menggunakan png atau gif, silakan sesuaikan dengan gambar yang sudah kalian siapkan. Nah, kemudian save. Nah, kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, di sini gambar sudah tampil ya, namun di sini ukurannya sangat besar sekali sehingga kurang enak dipandang. Nah, di sini kita bisa atur ukurannya dengan menggunakan atribut width atau lebar. Nah, di sini kita setting
ke ukuran mungkin 400. Nah, 400 di sini adalah ukuran pixel ya. Kemudian kita save. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, maka gambarnya sudah berubah sesuai ukuran yang kita inginkan, yaitu ukuran 400 pixel dikali tingginya menyesuaikan dengan lebarnya. Kalau kita ingin atur tingginya, kita juga bisa gunakan parameter height. Contoh di sini 100 pixel, maka di sini gambarnya akan berubah menjadi lebar 400 kali 100 pixel. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini kan kurang bagus, jadi untuk height-nya bisa kita atur otomatis saja mengikuti lebarnya. Seperti ini. Lalu berikutnya pada tag img juga terdapat atribut ALT atau alternative text. Nah, di sini fungsinya adalah digunakan untuk menampilkan sebuah deskripsi gambar jika gambar itu tidak bisa dimuat oleh web browser atau gagal ditampilkan oleh web browser. Biasanya dikarenakan nama filenya salah atau gambarnya tidak ada di folder atau loading websitenya lama sehingga gambar itu tidak bisa dimuat dengan baik, maka dia akan memunculkan nama atau deskripsi teks yang kita input di atribut ALT ini. Sebagai contoh ya, kita masukkan kalimat gambar website di atribut ALT ini, kemudian ini di atribut src-nya kita buat nama filenya ngarang saja, kemudian kita save. Nah, di sini gambarnya akan berubah menjadi tulisan gambar website. Kenapa? Karena nama filenya salah sehingga gambar tidak bisa dimuat oleh web browser atau tidak bisa ditampilkan pada websitenya, sehingga yang dimunculkan adalah deskripsi atau nama yang kita inputkan pada atribut ALT ini. Begitu. Tapi jika gambarnya berhasil dimuat, maka yang tampil adalah gambar yang ditampilkan oleh websitenya. Lalu berikutnya kita juga bisa tambahkan atribut title. Nah, di sini kita isikan dengan gambar website. Nah, atribut title ini fungsinya adalah ketika gambar ini kita sorot, nah dia akan memunculkan sebuah judul dengan nama yang sudah kita setting atau kita masukkan. Di sini kan sudah kita masukkan dengan title gambar website. Maka ketika kursor ini kita sorot, maka dia akan memunculkan tulisan gambar website atau title dari gambar tersebut. Oke, lalu berikutnya pada tag img yang sudah kita buat ini bisa kita tambahkan atribut src shape. Nah, atribut ini digunakan untuk menampilkan gambar agar menjadi responsif mengikuti layar yang ingin ditampilkan. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi begini. Jadi ini kan kita sudah siapkan 3 gambar dengan ukuran yang berbeda, besar, sedang, lalu kecil. Nah, jika pengguna menggunakan handphone untuk mengakses sebuah website, maka website akan menampilkan ukuran gambar yang paling kecil. Kenapa? Karena ukuran paling kecil adalah ukuran yang paling efisien untuk diakses sebuah website agar tidak membutuhkan resource cukup banyak untuk mengakses gambar pada website tersebut. Jadi tidak perlu menampilkan ukuran yang besar karena itu membuat website akan jadi loadingnya lama seperti itu. Nah, kemudian jika menggunakan tablet pengguna tersebut, maka gambar yang akan ditampilkan adalah ukuran yang medium. Dan jika menggunakan PC atau laptop, maka gambar pada website yang ditampilkan adalah ukuran yang paling besar. Jadi itulah fungsi dari atribut src set ini, yaitu digunakan untuk mengakses gambar sesuai dengan kebutuhan layar yang digunakan. Nah, lalu bagaimana cara penulisannya? Di sini yang pertama adalah kita tuliskan nama lokasinya, yaitu seperti ini ya, image/nama file.jpg. Nah, kita tuliskan dulu yang ukuran paling kecil. Ini kita copy ya nama filenya. Kemudian di sini tuliskan image/nama file.jpg, kemudian spasi tambahkan tulisan 500 width atau W. Kemudian kasih tanda koma.
Nah, kemudian tuliskan lagi untuk gambar yang sedang. Lalu tambahkan 750W, lalu koma. Selanjutnya yang terakhir adalah tampilkan nama file atau nama gambar yang ukuran besar. Kemudian tambahkan spasi, tambahkan tulisan 1000W. Kemudian save, lalu kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini kan untuk layar laptop atau layar besar kita akan jadi yang gambar yang ditampilkan adalah gambar yang besar, yaitu large. Nah, lalu jika layarnya kita kecilkan, nah maka gambar yang tampil adalah medium. Ini untuk ukuran yang tablet. Nah, kemudian jika paling kecil, dia akan menampilkan gambar yang small atau yang paling kecil, seperti itu. Jadi kalau ukuran layarnya kita otak-atik seperti ini, maka dia akan menampilkan gambar sesuai kebutuhan. Kalau yang paling besar adalah large, yang paling sedang adalah medium, kemudian yang paling kecil adalah small, seperti itu. Jadi itulah kegunaan dari atribut src set ini, seperti itu. Nah, pada tag img ini kita juga bisa tambahkan atribut loading. Nah, apa itu atribut loading? Atribut loading ini berfungsi untuk mengatur bagaimana cara kita menampilkan gambar pada sebuah halaman website. Nah, di sini ada dua tipe isian, yaitu eager dan juga lazy. Untuk tipe eager itu seperti ini. Jadi kalau kita set loading ke tipe eager, jadi di sebuah halaman website kan biasanya ada beberapa gambar. Contohnya ini ya, ada gambar 1, kemudian gambar 2, kemudian gambar 3, gambar 4, dan seterusnya. Nah, untuk tipe eager, jika kita mengakses atau meload website, dia akan menampilkan seluruh gambar sekaligus. Jadi mulai gambar 1, 2, 3, dan 4 itu akan langsung ditampilkan. Namun untuk tipe lazy, dia akan menampilkan gambar sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita posisi kita di atas sini, kemudian kita akses atau kita reload website, dia hanya akan menampilkan gambar yang ada di posisi atas. Lalu gambar yang lainnya itu tidak ditampilkan terlebih dahulu. Nah, dia akan ditampilkan ketika kita melakukan scrolling ke bawah. Jadi ketika kita scrolling, gambar ini akan ditampilkan. Jadi untuk tipe lazy itu berfungsi untuk menampilkan gambar sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, di sini kita akan coba isi atribut loading ini dengan tipe lazy. Jadi agar kita tahu cara kerjanya. Nah, tambahkan ini ya, atribut loading sama dengan lazy. Nah, kemudian save. Nah, untuk mengetesnya di sini kan karena gambarnya di atas, jadi kita kan nggak tahu ketika di scroll itu dia tampil atau ketika tidak di scroll itu belum tampil atau enggak. Nah, di sini untuk melihatnya kita tambahkan pada tag heading 1 style margin bottom 1500 pixel. Kemudian save. Nah, posisi gambar kan sudah ada di bawah. Nah, lalu aktifkan mode developer tool pada web browser kalian dengan mengklik tanda 3 ini ya, 3 baris ini, open application menu, kemudian pilih more tools, kemudian web developer tool. Kemudian masuk ke tab network. Nah, di sini sebelumnya kita clear cache dulu web browsernya. Lalu jika sudah, kita reload websitenya. Nah, di sini website akan menampilkan ini. Nah, jadi gambar kan belum ditampilkan sama sekali kan. Dia cuma menampilkan judulnya saja.
sama konten-konten yang di bawahnya. Namun gambar belum ditampilkan karena gambar berada di posisi paling bawah. Lalu jika kita scroll, nah dia akan memunculkan gambar ketika kita scroll. Jadi fungsinya atribut loading sama dengan lazy itu adalah menampilkan gambar sesuai dengan kebutuhan, sehingga resource yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah website itu tidak terlalu besar. Jadi loading website juga lebih ringan dan tidak terlalu lama seperti itu. Jadi gambar bisa ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika kita scroll tadi, gambar langsung muncul. Jika belum kita scroll, gambar tidak akan muncul seperti itu. Nah, itulah fungsi dari atribut loading. Kemudian pada gambar ini kita juga bisa tambahkan caption di bawahnya. Untuk menambahkan caption kita bisa tambahkan tag yang namanya figur. Nah, di dalam tag figur ini kita masukkan gambar yang sudah kita buat tadi ke dalam tag figur. Kemudian di bawahnya tag image kita tambahkan fig caption. Nah, kemudian kita tuliskan caption apa yang ingin kita tambahkan kepada gambar tersebut. Contohnya belajar image elemen pada HTML5. Kemudian save. Nah, di sini gambarnya akan langsung menjadi ini ya, seperti ini ya. Jadi ada jarak marginnya, kemudian di bawahnya itu ada captionnya seperti itu. Jadi itulah cara membuat gambar pada sebuah halaman website. Jadi kita bisa menggunakan tag image, dan di sini juga ada beberapa atributnya ya, yaitu yang pertama adalah src, ini digunakan untuk mengakses lokasi gambar, kemudian width untuk mengatur lebar gambar, dan kemudian atribut alternative text digunakan untuk memberikan deskripsi pada gambar, kemudian atribut title untuk berfungsi untuk memberikan judul pada gambar. Jadi ketika gambar kita sorot dengan mouse, dia akan muncul title gambar website ini seperti ini. Nah, kemudian ada atribut src set untuk mengatur responsif gambar, dan kemudian yang terakhir tadi kita sudah pelajari juga atribut loading, yaitu untuk mengatur bagaimana cara kita menampilkan gambar pada halaman website. Bisa kita langsung tampilkan secara keseluruhan atau kita tampilkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang terakhir kita sudah pelajari juga tag, kegunaan dari tag figur. Jadi tag figur ini digunakan untuk memberikan caption pada sebuah gambar di halaman website seperti ini. Nah, mungkin itu cara membuat gambar pada halaman website. Terus support kami dengan cara memberikan subscribe pada channel ini, dan juga jangan lupa untuk men-share video ini jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.